Fraksi Partai Nasdem komit menunggu fraksi PD Perjuangan untuk menginisiasi hak angket pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan hak angket merupakan hak konstitusional. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional, diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural. Ya, bagaimana keseriusan anggota DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Kami akan membahasnya bersama peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat sore Bang Lusius, terima kasih atas waktunya di Berita Pemilu. Bang Lusius, sejumlah anggota DPR ini sudah mengusulkan atau membicarakan pembahasan hak angket di sidang paripurna pasca reses pemilu hari ini. Tapi tidak ditanggapi ya oleh pimpinan rapat atau tidak ada tindak lanjutnya setelah usulan-usulan itu. Apakah memang ini tidak boleh direspon karena bukan agenda rapat hari ini atau bagaimana Bang? Ya, saya kira menarik memang ya, ada aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPR, tapi sidang langsung ditutup setelah itu tanpa kemudian ada respon pimpinan DPR mau apa gitu dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan, termasuk aspirasi terkait dengan penggunaan hak angket kecurangan pemilu itu gitu ya. Tapi saya kira memang seperti itu mekanismenya, karena ini dianggap sebagai aspirasi yang disampaikan. Nanti aspirasi ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh komisi atau kelengkapan dewan yang berurusan dengan isu yang disampaikan dalam aspirasi di ruang paripurna itu. Dalam hal ini misalnya kalau terkait dengan kecurangan pemilu, mungkin yang nanti akan menindaklanjuti ini adalah Komisi 2 dalam rapat kerja mereka dengan KPU dan Bawaslu. Tapi kan ini bicara tentang penggunaan hak angket gitu ya, tindak lanjut yang mestinya harus dilakukan oleh anggota DPR yang menyampaikan usulan atau aspirasi di paripurna untuk mendorong penggunaan hak angket. Saya kira sih sederhana saja sesungguhnya kalau memang ada niat dari anggota DPR gitu ya. Bagaimana tindak lanjut prosesnya Bang Lusius? Itu dia, jadi anggota DPR yang mengusulkan tadi itu tinggal kemudian membuka ruang untuk meminta dukungan dari teman-teman anggota DPR yang lain. Kan syarat yang ditentukan undang-undang minimal 25 anggota DPR yang mendukung dan lebih dari satu fraksi. Jadi sebenarnya setelah usulan tadi disampaikan, lalu anggota DPR yang mengusulkan itu tinggal kemudian menawarkan dukungan yang sama dari anggota DPR lain, lebih dari satu fraksi gitu ya, sampai 25 nama terkumpul, lalu mereka membuat surat ke pimpinan DPR gitu ya, untuk kemudian mengagendakan pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan hak angket untuk selanjutnya dibentuk pansus gitu ya, oleh pimpinan atau oleh paripurna. Jadi saya kira usulan tadi sudah kita dengar semua gitu ya, ada semangat untuk kemudian membongkar kecurangan pemilu dari anggota DPR melalui penggunaan hak angket, tapi tidak bisa kemudian selesai dengan usulan begitu saja di ruang paripurna, karena administrasinya juga harus dilakukan, yaitu permintaan dukungan dari 25 anggota, lalu lebih dari satu fraksi, untuk selanjutnya diproses melalui pimpinan sebelum kemudian dibawa ke paripurna untuk pengambilan keputusan, begitu. Baik, kalau Bang Lusius melihat dinamika dari partai politik yang ada saat ini, kemungkinan untuk memproses hak angket itu bagaimana sih? Ya, kalau dari suasana ruang rapat paripurna tadi, saya melihat sangat datar gitu ya, respon dari anggota DPR gitu ya. Padahal kita tahu sendiri beberapa waktu terakhir usulan terkait dengan penggunaan hak angket itu disampaikan dengan begitu garang di media-media massa gitu ya. Dan kita lihat juga di luar pagar DPR itu sedang ada demonstrasi untuk menuntut penggunaan hak angket itu. Jadi seperti gayung tidak bersambut gitu. Di ruang rapat paripurna anggota DPR justru sepi-sepi saja, walaupun ada 1-2 orang yang mengusulkan penggunaan hak angket itu. Jadi saya melihat sih semangat itu tidak terlalu ditunjukkan oleh DPR di ruang paripurna tadi. Kan mestinya
ada suara menggelora untuk menunjukkan betapa kritisnya situasi terkait kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 2024. Itu yang saya kira tidak terlihat, yang membuat saya kemudian merasa bahwa jangan-jangan pun mereka yang menyampaikan usulan tadi, jangan-jangan hanya pencitraan saja gitu, untuk menunjukkan bahwa ada aspirasi seperti itu, tapi lalu tidak ada tindak lanjutnya, mau diapain itu aspirasi. Gitu. Iya, iya. Jadi potensinya kalau Bang Lusius melihat masih minim ya, kalau dari anggota Dewan kita. Ya, karena kita tahu betul anggota DPR itu kan di bawah fraksi, di bawah partai, jadi hampir pasti tidak bisa kemudian anggota itu memutuskan sendiri. Jadi pasti harus berkoordinasi dengan fraksi masing-masing. Dan semoga saja itu yang sedang terjadi siang hari ini. Anggota DPR yang kemudian menginginkan penggunaan hak angket itu berkoordinasi dengan fraksi untuk selanjutnya membuat atau menyatakan sikap itu. Apakah kemudian perlu mendorong hak angket ini atau tidak. Baik. Nah, Bang Lusius, habis ini kan kita akan menghadapi Ramadan, bulan puasa. Kemudian nanti akan ada libur lagi begitu ya, setelah puasa dan menuju ke Hari Raya Lebaran. Nah, dalam periode yang relatif singkat ini begitu ya, untuk memproses hak angket itu bagaimana Bang? Maksudnya apakah bisa cepat dan juga kalaupun itu sudah diproses begitu ya, ataupun tidak bisa diproses karena memang akan ada masih nanti begitu kan, tahapan pemilunya juga sudah harus selesai nih, habis ini ada penghitungan dari KPU secara resmi dan diumumkan. Nah, jadi bagaimana Bang Lusius melihat bagaimana keadaan saat ini begitu untuk memproses hak angket juga? Saya kira sih kalau partai-partai politik atau fraksi itu sudah mengumpulkan bukti selama ini, mestinya kemudian mudah kan, tinggal mengonfirmasi atau memanggil pihak-pihak terkait untuk ditanyai bagaimana pertanggungjawaban mereka terkait dengan dugaan kecurangan yang dibuktikan oleh bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh anggota DPR yang menjadi anggota pansus gitu ya. Jadi bahkan waktu puasa pun DPR kan tetap bisa bersidang ya, dan pansus ini bisa juga dilangsungkan saat reses misalnya gitu ya, kalau melihat urgensinya begitu mendesak untuk diselesaikan. Jadi saya kira urusan waktu itu bukan masalah. Yang paling penting saya kira yang kita tuntut dari DPR, bagaimana niat mereka itu bisa diwujudkan melalui langkah nyata, mengusulkan hak angket itu ke pimpinan untuk segera diagendakan di paripurna. Gitu. Baik, Bang Lusius, selain hak angket juga sempat ada usulan hak interpelasi. Nah itu bagaimana Bang? Apakah juga bisa dilakukan secara bersamaan atau harus bagaimana? Dan apakah periode waktu yang sekarang begitu dengan dinamika yang sekarang juga dimungkinkan hak interpelasi itu? Ya sebenarnya sih paling ideal tuh mulai dengan interpelasi memang ya, bertanya dulu ke pemerintah, KPU atau ke Bawaslu gitu ya. Setelah jadi kemudian karena bertanya ada lalu pertanyaan terlebih dahulu begitu ya kalau interpelasi begitu ya. Betul, setelah bertanyakan lalu melihat jawaban mereka, apakah kemudian layak untuk diselidiki gitu ya, jawaban-jawaban dari pihak pemerintah atau KPU dan Bawaslu gitu ya. Berarti hak angket masuk gitu ya. Setelah hak angket masuk, kalau kemudian penyelidikan menemukan bahwa betul terjadinya kecurangan serius dalam pemilu 2024, ya tinggal lanjut hak menyatakan pendapat ya, lalu mulai berpikir tentang impeachment dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira mungkin DPR bisa mulai dulu dengan menggunakan hak angket, hak interpelasinya ya, bertanya ke para pihak yang bertanggung jawab di pemerintah, KPU dan Bawaslu. Lalu jawaban mereka nanti itu diuji untuk kemudian memutuskan apakah perlu ini ditindaklanjuti dengan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi. Gitu. Baik, Bang Lusius mungkin terakhir saran Bang Lusius ya untuk benar-benar kita bisa melihat komitmen jika memang hak angket ini akan bergulir ya, karena juga ada desakan dari masyarakat hari ini begitu ya. Bagaimana Bang untuk anggota Dewan kita? Ya, saya kira sih kalau benar DPR punya niat, anggota DPR punya niat untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu yang terjadi yang selalu mereka sebut-sebut itu, saya kira kalau sudah ada suara untuk menginisiasi penggunaan hak angket, maka tidak perlu kemudian ribut dengan wacana saja, ya, tapi mulai kemudian dengan tindakan nyata, meminta dukungan dari anggota DPR lain minimal 25 orang, ya, lalu lebih dari satu fraksi. Lalu dukungan itu kemudian disampaikan ke pimpinan, bersurat ke pimpinan agar agenda pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan hak angket itu
segera dibawa ke paripurna untuk meminta dukungan dari seluruh anggota DPR. Ya, kalau nanti di paripurna misalnya mayoritas mendukung, itu artinya pembentukan pansus untuk menjalankan hak angket itu akan dilakukan segera setelah itu. Ya, jadi saya kira hentikan wacana, jangan kemudian terus membangun polemik soal kecurangan pemilu, soal keinginan membangun hak angket, tapi mulai mengambil langkah nyata gitu ya. Kalau hak angket yang dipilih untuk membongkar kecurangan pemilu, maka lakukan prosedur yang tepat untuk memastikan penggunaan hak itu segera terjadi ya. Baik, kita akan tunggu ya bagaimana dinamika ke depannya dan juga langkah nyata dari anggota DPR RI. Peneliti Formapi, Lusius Karus, terima kasih atas keterangannya di Berita Pemilu. Pemirsa, Berita Pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Salah satunya ini mengenai ribuan massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR mempersoalkan kecurangan pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.